promotorium? Yang mana promotorium? Karena promotorium adalah bagian paling penting kalau dipanggil. Bagian Ini sinau panggul harus ngantek neng UM ya bareng kok. Kalian tuh ikutan ke UM kan apa enggak? Enggak. Gimana nih promotorium nih? Yang mana promotorium? Yang mana? Tunjuk mau tak jelas ke ini orang ditunjuk kan enggak ngerti. Ya benar bagian promotorium. Ini masih ingat nggak tulang panggul hip atau pelvis kan oskoksai, sakrum sama coccyx. Oskoksai dibagi menjadi itu. Sakrum itu yang mana? Ini atas itu vertebra lumbalis. Ini tuh dipotong. Baru namanya sakrum. Kalau ini masih vertebra lumbalis. 5, 4, 3, baru ini namanya sakrum. Promontorium itu apa? Promontorium itu batas atas dari sakrum. Jadi mana promontorium ini? Promontorium. Kalau ini kan sakrum, ini lumbar, maka promontorium itu ini. Jadi ini yang dicari. Ya, ini yang dicari. Tadi yang pertama dicari apa? Conjugata diagonalis. Apa itu conjugata diagonalis? Batas antara promotorium dan tepi bawah simfisis pubis. Tepi bawah simfisis pubis itu yang mana? Yang tengah depan. Ini adalah ramus superior os pubis. Ini adalah ramus inferior os pubis atau tepi bawah simfisis pubis. Sudutnya ini namanya arcus pubis. Jadi kalau di dalam ukuran panggul yang benar yang mana? Ini apa ini? Pintu atas apa pintu bawah? Yang benar Pintu bawah. Ukuran panggul, pintu atas panggul. Pintu atas panggul. Nah, kalian masih ingat nggak? Yang dimaksud dengan pintu atas panggul itu apa? Pintu atas panggul kan ini toh? Iya. Ini. Nah, kalian di sini nggak kelihatan, pindah sana aja. Kalian nggak kelihatan, pindah sana aja. Nggak kelihatan. Ini adalah disuruh pindah jangan ngambek ya. Ini kan pintu atas panggul toh? Iya. Atau ini disebut adalah linea innominata ini. Linea innominata itu adalah ini lingkar pintu atas panggul. Jarak ukurannya apa? Adalah promontorium, linea arcuata. Ini namanya kalau separuh linea arcuata destra, linea arcuata simfisis. Tepi atas simfisis pubis. Garisnya begini namanya innominata. Makanya panggul itu nama tulangnya lainnya adalah os innominata. Gitu. Jadi ukuran panggul yang benar kan ini, iya enggak? Tapi kira-kira bisa diukur nggak? Nggak bisa diukur, Pierre ukur yang lebok kayak garisan. Kan nggak bisa diukur. Kita bisa ngukurnya lewat conjugata diagonalis yang dari bawah. Makanya di situ disebutkan gimana cara mengukur pintu atas panggulnya, padahal kita bisa mengukurnya dari conjugata diagonalis. Makanya di situ disebutkan ukuran normalnya dia adalah 13 dikurang 1,5 cm. Jadi ibaratnya gitu ya, itu adalah kita bisa mengukur ini, padahal aslinya kan nggak bisa mengukur. Gimana saya tahu 13 cm? Teman-teman silahkan ukur jarimu panjangnya dari ujung ini sampai ke pojok sini tuh berapa cm. Masing-masing orang kan beda-beda kan. Rata-ratanya biasanya 12 setengah gitu ya. Kalau orang yang tinggi ya mungkin bisa lah sampai 13 gitu ya. Rata-rata segitu dari ujung ini sampai pojok sini. Kenapa? Karena tangan ini nanti yang masuk kan. Tanganmu kan yang masuk. Oke, jadi pertama kita mau ukur conjugata diagonalis. Tapi kan teman-teman ingat ya, besok meriksa panggul ibu kan nggak langsung ketemu tulang yo. Di sini ada kaki ibu, ya udah ada otot lemak dan lain sebagainya. Maksudnya kita orang langsung tekanin ini kan, kita harus masuk vulva, vagina dan lain sebagainya. Ini kan percontohannya aja ya. Aslinya kan nggak bisa nyampe. Oke, yang pertama disuruh ngukur apa?
konjugata diagonalis. Diagonalis. Iya. Pertama disuruh ukur konjugata diagonalis. Oke, teman-teman ukur dulu jarimu. Itu ya dari ujung sampai ke sini tuh berapa senti. Oke. Jadi yang pertama, langkah pertama biasa teman-teman harus periksa vulva hygiene dulu. Masih ingat kan ya caranya vulva hygiene ya? Oke, vulva hygiene. Kemudian nanti kita kalau ibunya harus relax dulu gitu ya, karena kita mau ngukur ya, mau masuk ke dalam. Jadi jangan wah, ada aba-aba langsung set ya. Ya bisa gitu ya, ibunya biar santai dulu. Kalau santai kita bakal gampang nanti masuk jarinnya ya. Jadi kasih tahu dulu sama ibunya, ibu ini saya mau ngukur panggul ibu ya, biar tahu ukurannya seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah pemeriksaannya nggak sakit tuh kalau ibunya relax gitu ya. Insya Allah nggak lama tuh pemeriksaannya 5-10 menit aja. Ya ibu setuju gitu ya. Oke, kalau ibunya udah setuju ya udah kita siapkan ibunya. Nafas panjang ya ibu. Jangan lupa posisinya dia apa? Dorsal recumbent itu berarti gimana posisinya? Kakinya napak ya, kakinya dia napak lurus gini ya, posisi kakinya itu lurus, pantatnya ditaruh. Karena kebiasaan ibu begini pastilah pantatnya diangkat, pahanya dikempit gitu ya. Pokoknya ibunya biar relax dulu. Ibu pantatnya ditaruh, pahanya dibuka ya. Napas panjang. Karena 36 minggu kan ibunya kemungkinan besar belum kontraksi. Jadi masih aman. Gitu ya. Oke, setelah ibunya relax baru kita lakukan periksa. Oke, yang pertama mengukur konjugata diagonalis. Baik, teman-teman masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah vulva hygiene. Saya masukkan ya Bu jari saya. Masuk ya, dibuka, kemudian masuknya adalah jari tengah dulu, kemudian diikuti dari susur terus. Tempat pertama yang kamu tuju, karena kamu udah tahu ibunya begini, maka yang tempat kamu tuju adalah tempat masukkan jarimu sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya, karena kita kan ngincernya kan ini kan. Berarti masuknya nggak usah miring-miring dulu, masukin aja sejauh-jauhnya dulu, sampai jarimu tuh mentok di ini kan depannya kan ada vulva vagina gitu ya, baru ke tulangnya sampai mentok itu habis. Nah, kira-kira jarimu tuh dapet tulang apa enggak? Ini kan keras. Ini bayinya kan di atas ya. Ini bayinya di sini. Gitu. Kenapa enggak pas fase persalinan ya? Mungkin kalau bayinya datang ketutup dia. Nggak bisa kita gitu. Maka bisa mungkin ada ketika bayinya masih di atas. Sejauh mungkin sambil kita nyari kepalanya, kepalanya masih tinggi banget, nggak kena deh kepalanya gitu ya. Padahal waktu kita palpasi, ini kepalanya di bawah gitu ya, tapi ternyata belum masuk panggul. Oke. Kemudian berarti karena ibunya posisinya dia dorsal recumbent, maka kita ngincernya mana ke bawah, gitu ya, tajam ke bawah gitu ya, terus gitu ya. Kalau ini kan kena nih karena kalau teman-teman besok di sini ada otot ibunya ya, sejauh-jauhnya dapat apa enggak? Kamu udah ngukur tadi, jariku ini berapa? Oh 12 cm, ini masih jauh banget, nggak kena deh. Kemungkinan udah lebih dari itu, iya nggak? Ukuran normalnya berapa konjugata diagonalis? 13. Alingnya udah punya bayangan ya, nggak kena ya, berarti pasti lebih jauh dari itu. Oke, berarti dia adalah normal nih. Karena apa? Ini aja aku nggak nyampe, nggak dapet. Bayangkan kalau kita nyampe, berarti dia lebih pendek. Berarti ukuran konjugata veranya yang bayi mau masuk itu lebih pendek. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, yang bawah aja dia nggak masuk ya, kemungkinan yang atas lebih kecil dari itu. Tapi kan normal. Kenapa? Karena ukurannya si konjugata vera itu 13 dikurangi 1,5, kurang lebih 11,5 cm. Harusnya mentok nih, ya nggak, ukuran kita aja 12. Oke, paham sampai sini? Cari turun gitu ya, bukan turun ke bawah ya, tapi masuk sejauh-jauhnya. Oke, setelah itu apa yang dicari? Konjugata Ya, nyari kan
sejauh-jauhnya itu kan sekalian ngukur gitu ya, sama promontorium itu kan bagian ini kan, ini promontorium itu ini ya, harusnya nggak menemu apa-apa, kosong gitu ya. Tapi kalau sampai nemu sesuatu yang keras, kita udah bisa memastikan atasnya berarti jauh lebih sempit dong. Oke, berapa promontorium? Berarti masuk sejauh-jauhnya sampai mentok jari. Oke, kemudian setelah promontorium Lebih dekat di atas simplicis pubis dan ramus os pubis. Satu aja yang baca. Ayo kamu Dok, baca Dok. Apa? Meraba tepi atas simplicis pubis dan ramus os pubis destra sinistra. Total 1/3 linea illuminata normal. Selanjutnya kita disuruh meraba tepi atas simplicis pubis. Ini tepi atas simplicis pubis. Tadi ini adalah linea illuminata. Habis naik ke atas, tanganmu ke atas. Ya, terus keraba enggak? Ya, kita aja normal begini cuma bisa keraba segini doang. Ya, enggak? Kalau sampai teman-teman bisa ke sana ya. Enggak bisa semua Bu, gitu ya. Ya kan enggak mungkin ya. Cuma bisa ngeraba segini doang. Jadi kemungkinan luas. Kita cuma bisa ngeraba sedikit, sepertiga dari keseluruhan ini. Udah. Lebih kecil dari itu berarti ya. Oke, berikutnya Meraba samping kafum. Meraba dinding samping kafum, normalnya tidak ada benjolan. apa itu benjolan yang kita cari? Apa yang kita cari benjolan? Setina isu. Benjolan ini kalau tadi pintu atas panggul diameter transversalnya itu ini, atau diameter terbesarnya itu ini. Kalau pintu tengah panggul diameter terbesarnya itu adalah ini. Kalau pintu bawah panggul diameter terbesarnya adalah ini. Intinya si bayi itu kalau masuk itu tadinya luas, nambah sempit lagi. Gitu. Maka si bayinya sendiri nanti tuh berupaya kepalanya dikecilkan, bukan dikepesin, bukan, tapi ukuran kepalanya dia kecilkan. Yang tadinya dia masuk posisinya begini, maka dia akan mundur biar cukup masuk ke panggul. Kenapa? Karena ukuran panggulnya memang dari yang luas menuju ke sempit gitu. Jadi dia akan begitu. Oke, berikutnya tadi kita mau ngeraba kafum ya, bawah ya, tangan teman-teman tadi di sini, kemudian arahkan ke kanan dan ke kiri. Arahkan spina. Iya nggak? Spina itu kan tulang duduk. Ini os isium, kan? Mau ngeraba spina isium. Masih di sini, terus arahin aja ke bawah. Harusnya nggak kena ini tulang. Terus setelah itu Meraba sakrum. meraba sakrum. Kalau tadi itu ke atas sejauh-jauhnya, ya tarik agak tanganmu agak keluar, kemudian turunkan ke bawah. Yang tadi kanan dan kiri sekarang lurus. Harusnya juga kena nggak ini cekungan sakrum? Nggak kena. Gitu ya. Nah, berikutnya Meraba os sigis. Oksigis itu ada di bawah, yang dia akan kedorong kalau bayinya mau lahir. Antara os sakrum dan os koksigis ini kan ada ligamennya, ya nggak, ada artikulasi, ada ligamen di sini. Jadi os koksigis ini adalah 3-5 tulang vertebra yang kalau nanti bayinya lahiran gitu ya, didorong kepala dia akan turun ke dorsal, kedorong ke belakang. Kalau yang lainnya kan tulangnya keras-keras, kalau ini di sini antara dia dan dia itu ada ligamennya. Jadi kalau bayinya lahir dia kedorong ke belakang. Oke. Setelah dari sini ke bawah, kira-kira apa? Mas, ada apa enggak? Keraba apa enggak? Tangan ke bawahnya itu berarti keluar banget. Enggak usah keluar.
Berarti tadi kan Iya. agak bawah, Kan di ini sini semakin kan bawah. kita kan masuk itu paling bisa ngerabanya sampai sini aja. Sampai ke sana ya sambil lihat ekspresi ibunya ya, wajahmu nggak usah berekspresi gitu ya, nyeri atau tidak begitu ya. Nah, biasanya sih tidak nyeri begitu ya, karena kan di apa vagina itu kan otot sekaligus mukosa tok gitu ya, jadi insya Allah nggak sakit. Tadi ke sana, kemudian ke bawah, kemudian ke bawah. Gitu ya, dicari. Biasanya nggak ketemu. Oke, terus Peraba arcus pubis. Meraga arcus pubis. arcus pubis. Arcus pubis itu mana tadi ini kan? Sudut ini. Nah, ketika kamu masuk gitu ya, dibayangkan. Ini kan semuanya adalah bayangan. Ya enggak? Membayangkan sudut arcus pubis itu kayak sudut segitiga. Ini kalau saya tarik garis ke sini, ini misalkan jadi kayak segitiga ya? Iya. Iya enggak? Kayak segitiga. Ya ibaratnya kayak segi telur, kayak segitiga sama apa ini? Kalau yang satu sisinya begini. Ini sudutnya dia itu berapa? 90 saja. Artinya seolah-olah tangan kita dari tengah itu membagi rata kedua sisi ini. Itu enggak? Jadi bukan kayak orang yang kayak ini kan panggulnya agak mencong ya? Ya enggak? Kalau ini kan kayak mencong ya. Kalau saya berdiri tengah kan kelihatan kalau sisi ini lebih lebar daripada sisi ini. Iya. Nah, sama halnya dengan tadi. Kalau kita arcus pubis, sekiranya kita berada di tengah, seolah-olah tuh tangan kita membelah rata dua bagian. Nah, itu sudutnya kurang lebih dari 90. Oke, berikutnya Bereskan alat. sudah. Jadi teman-teman ketika melakukan periksa panggul dalam itu kan sebenarnya tapi yang bikin nggak nemu apa-apa, arah tanganmu mesti benar. Promotorium itu adanya di pojok sebelah sana gitu ya, di atas, berarti tanganmu arahnya ke atas. Oh, mau raba sakro berarti agak keluar dikit, kemudian ke bawah sakro gitu ya. Terus spina, ya kan jarinya doang yang jalan, ya enggak? Spina kan kaki kanan mentok enggak, gitu ya, sakro enggak gitu. Cuma ini aja. Beda dengan pembukaan yang dituju itu kan beda. Jadi yang kamu cari kalau di pemeriksaan panggul dalam adalah tulang. Kamu nggak benar. Itu kalau periksa. Karena yang tahu ada tidaknya itu ya kamu sendiri. Ya karena jarimu yang masuk, karena ke atas sejauh-jauhnya. Terus geser ke kanan kiri, nyenggol apa enggak, ke bawah ke depan gitu ya. Kena apa enggak. Oskopsigis biasanya sih nggak bisa, udah nggak bisa ke bawah. Kena apa enggak, harusnya nggak kena semua, tapi bukan berarti nggak kena apa-apa bu, ya enggak ya, paling nggak mencoba sejauh ya enggak. Ketika di dalam kan tangan kita bisa ngapa-ngapain, ini kan bisa ngapa-ngapain, nah, jarinya bisa jalan ke sana ke sini. Artinya gini, setelah selesai baru tanganmu keluar, jangan sampai keluar ketinggalan tadi gitu mas. Jangan ya. Itu kalau periksa panggul. Gak ada Ibu alhamdulillah insya Allah. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan ini insya Allah panggulnya cukup ya Bu ya, panggulnya insya Allah luas. Kita tinggal berdoa gitu ya, mudah-mudahan nanti proses persalinannya berjalan. Amin. Kenapa? Karena kita nggak boleh janji gitu ya, panggulnya ya, nanti lahirannya normal, nanti kamu dituntut kalau dia lahirannya ternyata ada sesuatu. Padahal tadinya mungkin kita cuma mau ngasih optimis gitu ya, tapi jangan sampai optimisnya itu malah menjebak. Karena proses persalinan itu beda, walaupun semuanya normal. Passage-nya, ini passage kan ini berarti jalan lahir, passage-nya normal. Tapi passenger-nya ternyata si bayinya, presentasinya ternyata mungkin dia ya refleksi sedang gitu ya, bayinya rada-rada ini kan angel tuh nggak turun lama Baru ya udah sasar. Atau ternyata ibunya powernya kurang, passage-nya mah benar, passengernya benar, ibunya suruh ngeden nggak kuat gitu ya. Atau kontraksinya talinya nggak ada, makanya nggak boleh. Jangan sekali-kali menjanjikan
sesuatu yang di luar kuasanya kita. Atau kita kan cuma kepanjangan tangan ya enggak, yang menentukan itu kan Allah gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau di dalam persalinan itu apa harus banyak berdoa kan? Budidanya juga minta sama Allah kan, maksudnya nggak boleh sombong. Wah, gara-gara penolongnya kan nggak boleh. Ya kalau nggak dikasih mudah sama Allah, makanya harus berhati-hati. Gitu ya. Jadi disampaikan seperti itu boleh, tapi nggak boleh menjanjikan nanti bersalinnya normal. Karena itu tadi faktornya banyak yang mempengaruhi persalinan. Oke, ada lagi?